Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman ATB Broadcast, selamat datang kembali di ruang diskusi yang siap menemani perjalanan kita para pemuda untuk bisa terus bertumbuh dan juga berdaya. Saya Ramadan Syah siap menemani teman-teman di episode kali ini tentunya dengan tema yaitu bagaimana saat strategi anak muda menentukan nasib lingkungan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal lingkungan, seringkali kita merasa masalahnya itu terlalu besar untuk kita hadapi sendirian. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau misalkan setiap perubahan besar itu selalu dimulai dengan strategi dan juga langkah kecil yang berani kita ambil. Nah, sebagai anak muda, kita bukan cuma sekedar menjadi penonton, tapi kita adalah penentu gimana cara kita mengambil langkah solutif, aksi nyata, dan juga menyusun strategi hari ini. Itulah yang tentunya akan membentuk wajah lingkungan kita di masa depan. Nah, untuk membedah lebih dalam soal aksi nyata dan juga strategi anak muda itu seperti apa, tentunya aku tidak sendirian. Kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif yaitu Kak Khairunisa Aprilianti. Nah, beliau ini adalah sosok pemuda yang aktif dan juga punya kepedulian tinggi terhadap gerakan sosial dan juga di lingkungan juga cukup aktif. Nah, saat ini beliau tengah menempuh studi Magister Teknik Kimia di Unlam dan juga sebagai seorang public speaking practitioner. Selain itu, sedikit info juga, Kak April ini juga merupakan seorang duta yang meraih juara satu Duta PPLI Ngasih Kalimantan Selatan pada tahun 2024. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut terlebih dahulu narasumber kita. Halo Kak April, apa kabarnya nih? Halo, selamat siang, Kak Madan. Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya puasa? Alhamdulillah lancar tentunya ya di tengah-tengah puasa kita ngobrolin membahas tentang masalah isu-isu lingkungan. Oh, oke deh. Senang banget teman-teman pastinya kita akan ngobrol di sini di ATB Broadcast yang ke-11 hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin Kak Pril kita akan berbincang-bincang santai ya kan. Mungkin nanti boleh nih diperkenalkan terlebih dahulu Kak April ini siapa karena mungkin ada yang belum kenal. Ceritain kesibukan Kakak juga apa sekarang yang dilakukan. Baik, terima kasih Duta Pepelingasih. Kita sama-sama Duta Pepelingasih loh ya sebenarnya. Bagi teman-teman yang belum tahu, kita sama-sama ikut lomba tahun barengan ya, Dan ya? Betul. 2024. Jadi, mungkin sedikit sharing perkenalan. Nama saya Khairunisa Aprilianti. Biasa sih dipanggilnya April, kadang juga Nisa. Jadi berbeda orang, berbeda nama panggilan. Jadi senyamannya aja. Sekarang lagi, tadi udah dijelasin sama Kak Madan, lagi studi S2, menyelesaikan tesis. Lagi up and down-nya sering-seringnya, karena semester akhir, semoga cepat selesai. Dan pastinya sambil menjalankan peran juga sebagai Duta Pepelingasih. Sebenarnya udah lewat sih tahun 2024, tapi nggak apa-apa. Yang namanya pemuda, kita harus movement terus, harus bergerak terus. Di samping itu kesibukan lain juga sambil jalanin usaha kue. Kebetulan agak hektik di bulan Ramadan karena banyak apa orderan-orderan gitu ya. Sebenarnya itu aja sih untuk kayak apa namanya kesibukan setiap harinya. Jadi rutin setiap hari terulang seperti itu. Oke. Kesehariannya gitu antara akademik, kemudian sosialnya, kemudian self improvementnya juga gitu. Jadi dijalanin aja sih dengan bahagia. Itu sih. Oh, nah ya teman-teman, kita cuma mendengarkan singkat gitu kan dari perkenalan Kak April gimana, kesibukannya seperti apa, dan ini menunjukkan salah satu peran sebagai seorang pemuda dengan aktivitas yang dilakukan, apalagi di bulan puasa tadi ya, sambil jualan gitu ya mungkin Kak April ya, berbisnis nih di Eh, bidang usaha gitu kan dan segala macam. Nah, ini juga menarik teman-teman karena kita bicara masalah pengalaman Kak April dulu sebagai seorang pemuda di Duta PP Lingasih tahun 2024. Tapi kan tidak semua orang tahu nih PP Lingasih itu apa nih April. Mungkin boleh memperkenalkan ya kan pada saat itu apa sih PP Lingasih, kemudian perannya kita sebagai seorang duta itu apa dan mungkin kegiatan di dalam PP Lingasih itu seperti apa. Oke.
Kalau kita bicara Peplingasi, mungkin bagi sebagian banyak orang masih ada yang nggak tahu gitu ya. Dulu mungkin namanya adalah Duta Lingkungan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang Duta Peplingasi, yang artinya peran di sini adalah terkait kepemudanya gitu. Jadi bagaimana kita bisa sebagai seorang pemuda untuk bisa memberdayakan diri kita, ikut aktif, ikut serta untuk melestarikan lingkungan. Nah, jadi sebenarnya di Peplingasi itu adalah menghidupkan kita sebagai pemuda untuk bisa memberikan inovasi, untuk memberikan movement atau pergerakan terkait perbaikan kondisi lingkungan. Nah, jadi di dalam Peplingasi itu kita sebenarnya punya yang namanya inovasi, kita punya berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya yang bisa untuk mendorong kelestarian lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi, Peplingasi yang ditekankan adalah terkait pemuda. Bagaimana kita sebagai pemuda bisa ikut aktif nih kayak gitu, untuk keberlangsungan pelestarian lingkungan. Oke, menarik ya. Berarti kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa PP Lingasi itu perannya adalah tentang siapa kita sebagai seorang pemuda gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita bicara tentang pemuda, masuk ke ranah pertanyaan tentang anak-anak muda nih. Selalu kita sering mendengar bahwa pemuda itu katanya adalah memiliki peran yang sangat penting. Nah, menurut Kak April nih, sebenarnya pemuda itu apa sih? Definisi yang mungkin cocok menggambarkan sosok pemuda di era kita sekarang. Oke. Kalau bicara pemuda pasti kalau kita bicara regulasi gitu ya, pasti semua tentang umur kayak gitu. Dan umur pemuda pun berbeda-beda gitu. Kalau kita di Kemenpora pasti umur pemuda 16 sampai 30 tahun gitu sesuai dengan undang-undangnya. Tapi kalau kita bicara regulasi itu hanya sekadar regulasi dan hanya sekadar angka gitu. Tidak bisa kita maknai secara realistis seperti apa gitu. Nah, jadi kalau saya gitu memandangi bahwa seorang pemuda itu adalah tentang pola pikir dan keberanian. Keberanian untuk apa gitu? Untuk bergerak. Nah, jadi peran pemuda itu adalah di situ kayak gitu. Bagaimana kita bisa membentuk pola pikir untuk peduli dan berani. Justru di situ letak pemuda kayak gitu. Karena apa? Karena kita yang pemuda mungkin sebagian besarnya adalah Gen Z gitu ya. Kita yang paling punya sebenarnya tuh rasa kesadaran, yang paling peka dan adaptif. Sehingga hal ini yang mendorong kita untuk bisa mengambil kemauan nih, untuk mengambil peran dalam menghadapi tantangan. Tantangannya bermacam-macam terhadap lingkungan dimanapun itu. Misalnya kita jadi penggagas di bidang lingkungan, kemudian kita ingin menyuarakan di bidang pendidikan. Jadi berbeda-beda di setiap lingkungan, tapi yang paling pondasi awalnya adalah bagaimana kita bisa membentuk pola pikir, keberanian, how to brave untuk bergerak, to movement, kayak gitu. Kenapa juga kita mungkin sering dengar gitu ya, pemuda adalah agent of change gitu, agen perubahan gitu. Tapi apakah kita maknai apa sih sebenarnya agen perubahan itu gitu? Kita sebagai subjek untuk merubah kayak gitu. Kenapa jadi pemuda yang dijadikan sebagai agent of change? Karena kita sebagai pemuda yang paling peka, yang paling mudah sebenarnya, yang paling mudah berinteraksi dan beradaptasi secara cepat. Jadi, nah sehingga dari adanya kemampuan kita untuk adaptif itu, kita akan lebih mudah nih untuk melihat peluang kita besar nih untuk kita bisa melihat ada peluang di sini, ada peluang di sisi lain sini kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan atau POV nantinya adalah dari situ tadi pertanyaannya apakah kita sebagai pemuda nanti akan mengambil peran atau we just do show, we just to look saja gitu. Kita cuma jadi penonton saja. Nah, jadi itu yang membedakan nanti. Apakah kamu pemuda yang tangguh atau cuman lihat-lihat aja. Oke, ternyata dari definisi yang Kak April jelaskan nih ke kita teman-teman, peran pemuda itu penting banget ya dalam kehidupan ini. Apalagi juga ditekankan salah satu kata kuncinya adalah bagaimana kita sebagai pemuda memiliki pola pikir yang benar, gitu ya. Nah, karena tadi juga sempat dibahas sama Kak April terkait tentang pola pikir, aku jadi malah tertarik nih. Sebenarnya pola pikir apa yang sebenarnya harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang pemuda, khususnya untuk kita tuh nggak cuma sekedar jadi seorang penonton, tapi bergerak seperti itu. Oke. Sekarang tuh kayaknya susah banget ya untuk kita bisa konsisten. Untuk kita bisa statement gitu.
dengan sesuatu hal. Nah, justru tantangannya sekarang situ. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang pemuda gitu ya? Jadi menurut saya seorang pemuda gitu, kita yang usianya masih dalam kondisi emas-emasnya gitu, kita harus punya yang namanya pola pikir grow mindset. Pola pikir untuk terus bertumbuh. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ketika kita membangun atau meniti pola pikir yang bertumbuh itu gitu, grow mindset, menanamkan itu dalam diri kita percaya bahwa nantinya setiap perubahan, setiap hal yang kita lakukan itu selalu bermakna. Jadi kita tidak memberikan hal yang kecil itu sebagai hal yang sepele. Nah, justru itu yang menurut saya sekarang banyak sekali marak pola pikir yang sebenarnya bisa dibilang instan gitu. Justru itu adalah tantangan terbesar. Jadi justru adalah grow mindset. Membentuk grow mindset itu yang paling harus dimiliki oleh pemuda saat ini. Kenapa? Karena dengan pola pikir grow mindset, kita akan memiliki rasa untuk ingin terus belajar dan berkembang. Nah, jadi dari hal itu kita percaya nantinya bahwa setiap proses itu berhasil. Setiap proses itu adalah dimaknai sebagai perjalanan hidup kayak gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menumbuhkan, bisa membangun rasa pola pikir itu, tentu nantinya akan timbul nih rasa kepedulian, rasa care, rasa peduli. Dari rasa peduli nanti akan timbul nih rasa brave, rasa berani. Nah, dari situ nanti kita akan berpikir kita bisa tumbuh bareng nih di lingkungan yang mana yang kita mau. Misalnya mungkin saya sebagai duta Pepelingasih, nanti mungkin ada cerita sedikit, ada cerita menarik tentang saya ketika masuk duta Pepelingasih, Kamandan. Ketika dari situ, kita akan tahu nih, oh bahwa yang paling penting itu adalah proses grow mindset gitu. Nah, justru itu, ketika pondasi itu sudah kuat, nantinya kita akan mudah teman-teman untuk bisa mengalokasikan diri kita. Nah, bahwa ini penting nih untuk bisa kita ikut serta dan movement terhadap kalau saya mungkin di bidang lingkungan kayak gitu. Gitu. Oke, berarti menarik juga teman-teman. Artinya, aku ada menangkap beberapa hal dari penjelasannya Kak April. Setelah kita bicara di awal tadi membahas tentang secara umum definisi tentang pemuda itu seperti apa. Kemudian juga terkait tentang pola pikir yang menekankan bahwa kalau kita tahu ya mungkin anak-anak muda sekarang udah ngerti bahwa grow mindset, ya kan fixed mindset dan segala macam gitu kan, dan itu memang menjadi semacam peta hidup mereka, apakah mereka nanti ke jalan yang sesuai atau justru malah ogah-ogahan dan segala macam. Dan sempat juga tadi dibahas teman-teman, kita tahu Kak April menyinggung tentang agen of change, ya pemuda sebagai agen perubahan. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi nih Kak April, tadi sudah bahas tentang definisi dan juga pola pikir, peran kita sebagai pemuda yang lebih dalam lagi itu seperti apa sih? Oke. Lebih dalam lagi. Jadi ketika kita sudah ditunjuk sebagai perubahan, kita harus bisa mengontrolnya. Gitu. Jadi tidak hanya sebagai agent perubahan, tapi sebagai agent of control kayak gitu. Jadi kita sebagai pemuda bukan lagi sebagai untuk yang merubah, tapi kita yang nantinya akan menentukan. Nah, kalau kita bicara tentang menentukan, artinya proses yang sekarang gitu ya, proses yang kita jalani, kita nih yang kerjakan gitu. Jadi kalau bisa dibayangkan, artinya itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat bukan besar lagi kayak gitu, tapi adalah menentukan kayak gitu. Misalnya apa yang kita kerjakan hari ini sebatas mungkin kita melakukan sesuatu hal yang kecil. Kita bisa bicara, saya sebagai duta Pepelingasih di kabupaten itu sering berkegiatan untuk gerakan tumbler. Nah, oke, ini kita spill sedikit masalah studinya gitu ya, misalnya contohnya. Nah, sebatas kita pentingkan untuk membiasakan diri kita membawa goodie bag kemana-mana, itu kami tekankan di situ. Kemudian membawa tumbler kemana-mana gitu, berkolaborasi dengan instansi terkait. Nah, dari situ kita bisa tumbuhkan nih rasa pola pikir untuk anak-anak sekolah bahwa biasakan untuk memakai tumbler. Nah, tumbler ini memang kalau kita biasakan kebiasaan ini kayak gitu, tentu hasil yang sekarang nggak kelihatan. Nah, kelihatannya nanti di akan yang masa datang. Nah, jadi poinnya di situ adalah kita tidak bisa melihat sesuatu langsung.
Nah, makanya tadi kita bilang bahwa peran kita sebagai seorang pemuda adalah untuk masa depan. Nah, kayak gitu Kak Madan. Oke, artinya memang ya, kita tahu bahwa pemuda itu menentukan arah masa depan seperti apa, termasuk tadi contoh yang kegiatan yang sudah dilakukan yaitu masalah membiasakan membawa tumbler gitu ya. Dan itu memang sesuatu hal ya teman-teman, ini jujur mungkin sebagian besar teman-teman yang nantinya menyaksikan video ini atau menonton video ini tahu bahwa membawa tumbler aja itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi ketika memang udah terbiasa itu malah jadi sesuatu yang kayak ini gue banget sih, jadi kayak punya karakter sendiri. Dan itu memang benar-benar menunjukkan peran kita atau mungkin arah kita sebagai seorang pemuda itu seperti apa. Nah, menekankan lagi nih, karena Kak April juga sebagai seorang duta waktu itu, sebagai duta PPLI Ngasih yang langsung turun terjun ke lapangan, bagaimana Kak April melihat kondisi lingkungan pada saat itu? Terutama juga di saat ini ya, kita mungkin tidak menutup kemungkinan setiap tahun tuh kita bisa ngelihat perkembangan, masalah, dan segala macam. Kalau bicara perkembangan, sebenarnya sudah ada kalau bicara perkembangan gitu ya, kita nggak bisa juga bilang lingkungan kita buruk. Kenapa? Karena kita banyak usaha yang dilakukan kayak gitu untuk memperbaiki lingkungan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini kita coba untuk memperbaiki gitu kondisi saat ini kayak gitu. Jadi sebenarnya udah banyak banget kalau kita bisa bilang sebenarnya masalah lingkungan itu nggak ada habisnya gitu ya. Terutama kita di Popling pasti udah tahu masalah utama pada lingkungan itu pasti sampah. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman kayak gitu ya, kita di Popling pasti tentang sampah gitu. Kenapa? Karena permasalahan utama, pokok utamanya adalah sampah. Kenapa? Karena kalau kita bicara lingkungan, ya paling identiknya gitu. Kita sebagai di kehidupan masyarakat, di kehidupan rumah tangga, kondisinya adalah sampah kayak gitu. Nah, namun yang jadi poinnya adalah kita tidak hanya serta-merta untuk memikirkan masalahnya apa nih gitu, cukup memperhatikan nih gitu. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana nih untuk bisa memanfaatkan ini, untuk bisa melihat situasi ini untuk melakukan pergerakan-pergerakan positif. Nah, makanya cukup senang juga sekarang semakin banyak organisasi-organisasi yang berkecimpung di bidang lingkungan. Nah, itu tanpa disadari gitu ya. Kalau kita bicara sebenarnya ketika saya di Peplingasi saya ada pokok utama yang saya kembangkan kayak gitu. Yaitu yang pertama adalah to educate, kemudian to persuade, to entertain, dan terakhir itu adalah action. Nah, jadi kalau kita bisa bilang nih banyak banget organisasi-organisasi yang sekarang tumbuh gitu, bergerak-gerak positif. Nah, justru itu adalah apa namanya adalah dasar untuk memulai kayak gitu. Jadi dengan dari situ apapun yang bisa kita lakukan dari pergerakan positif itu, pertama untuk mengedukasi saja itu sudah jadi kemajuan kayak gitu. Artinya apa? Dengan kemajuan itu orang-orang bakal tahu nih, orang-orang tahu bahwa oh semakin banyak penggiat-giat lingkungan. Nah, namun nanti tidak hanya sebatas edukasi. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan edukasi, tentu itu tidak hanya cukup. Tentu itu tidak cukup sampai situ kayak gitu. Kita perlu yang namanya action nantinya. Nah, namun kalau kita bisa bicara pergerakan-pergerakan positif untuk upaya pergerakan perbaikan lingkungan, kegiatan-kegiatan edukasi itu semakin banyak, itu sangat membantu. Membantunya dalam hal apa kayak gitu. Membantunya dalam hal orang bakal tahu gitu. Terutama kita ingin menarik nih pendekatan kita secara persuasif mungkin nanti kepada pemuda-pemuda untuk bisa menarik perhatian nih. Oh iya nih asik kayak gitu. Apalagi sekarang zamannya, apalagi kita sebagai pemuda pasti mau nih personal branding kita baik gitu. Nah, ini saya sebagai duta Popling saya nyari kesempatan lewat situ. Bagaimana saya sebagai duta bisa menarik teman-teman nih. Oh ya, keren ya kayak gitu. Nah, sebatas keren kayak gitu, eh, orang-orang akan tertarik. Jadi cerita sedikit Kak Madan, ada salah satu teman saya di HSS, dia duta Popling juga tahun tahun kemarin. Nah, jadi dia ikut Popling cerita ke saya bahwa termotivasi nih sama kakak, maksudnya sama saya. Mungkin ini cerita sedikit, bukan maksud apa-apa. Saya termotivasi sama kakak. Kakak bagus. Saya suka inovasi kakak kayak gitu terkait Popling. Jadi kak, saya mau mengembangkan ini juga. Nah, dia waktu itu pada tahun kemarin bawa Yonglong Oval.
jadi spons cuci piring. Nah, dari situ kita bisa lihat ya dari contoh itu, oh ternyata memotivasi ya gitu. Dari kita edukasi secara personal branding di sosial media. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya kita tidak, mungkin orang mengenal banyak sekali ya, misalnya kita sebagai duta, oh cuman ngomong doang kayak gitu. Tapi saya sebagai duta ternyata memaknai saya banyak mendapatkan hal bahwa, oh ternyata memotivasi di sosial media, menggiring, oh, apa namanya, membawa opini, memberikan pendapat, ternyata ada kok yang nyangkut gitu. Dan itu bisa jadi motivasi. Dan alhamdulillahnya dia juara berapa ya tahun kemarin? Mungkin Madan juga ikut. Nah, itu cerita-cerita sedikit gitu. Iya ya. Ini Kondisi, tentang kondisi-kondisi. betul betul. Jadi aku sedikit spill juga sama teman-teman yang nonton ya. Jadi kita kemarin pas barengan ya, tahun 2024 masa pemilihan duta. Waktu itu memang aku sendiri ikut bukan dalam kategori persiapan penuh. Artinya memang orang yang tiba-tiba diberi kepercayaan ikut. Nah, ini sedikit teman-teman tahu, orang pertama yang membuat aku itu merasa bahwa kayak ini orangnya berbeda nih dari peserta yang lain. Tahu nggak kabar siapa? Itu orangnya adalah yang jadi narasumber kita hari ini, yaitu Kak April. Jadi aku mulai pertama kali merasa kayak inspiratif ya. Ini jujur nih ya, kita mungkin di momentum bulan puasa sambil sharing. Jadi pertama kali aku ngelihat mulai apa ya, merasa bahwa karakter orang ini memiliki memang karakter itu keren itu sejak pertama nonton videonya Kak April dulu. Yang pertama, itu yang pertama. Di antara teman-teman yang lain kan aku nggak semua nonton video-videonya gitu kan. Sedangkan Kak April nunjukin bahwa, wih, dari videonya aku udah kayak tertarik, mah menarik nih, mungkin aku bakal bersaing dengan orang yang seperti ini, gimana ya, langsung ketemu gitu kan. Pas ketemu, oh orangnya seperti ini, apalagi aku ngelihat prosesnya mulai dari 10 besar gitu kan sampai 3 besar hingga sampai ke terpilih menjadi pemenang, itu kayak dalam hati kayak, wih, ini memang tepuk tangan, ini sosok pemuda yang patut kita jadikan inspirasi teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau misalkan pengen tahu gimana cerita perjuangannya itu boleh banget sih nanti coba tanya aja langsung sama Kak April. Karena aku melihat perjuangannya sebagai seorang duta yang terpilih, bukan hanya sekedar terpilih gitu ya, tapi tentunya terlibat langsung di lapangan aktif dan segala macam. Bahkan tadi sempat diceritakan menjadi salah satu inspirasi dari pemenang berikutnya. Wah, itu keren banget sih Kak April. Tepuk tangan dulu kita secara online teman-teman semua. Keren banget sih itu. Harus dikasih hadiah rayuannya nih. Wah, boleh tuh nanti kuenya gitu ya. Oke. Nah, Ya, uh, jadi sebenarnya juga diperlukan kayak gitu. Nah, namun edukasi nggak cukup hanya edukasi gitu, nggak cukup hanya motivasi dan edukasi, nggak cukup hanya untuk ibaratnya merayu lah untuk orang bisa tertarik ikut serta gitu. Tapi kita juga perlu yang namanya bukti. Nah, itu nanti action kita terhadap kegiatan-kegiatan lingkungan. oke, kita lanjut nih. Jadi berhubungan dengan masalah yang kita tahu di lingkungan, apa sebenarnya masalah lingkungan saat ini yang paling krusial, Kak Feb? Tapi justru dianggap orang kayak ya udah biasa aja gitu. Akhirnya kayak terabaikan gitu kan. Kemudian baik bagi mereka yang merasa bahwa ini biasa aja, suatu problem yang biasa, atau bahkan bagi kita pemuda itu menganggap bahwa masalah ini kayak satu masalah yang ya udahlah umum gitu loh, satu kebiasaan yang kita iyain aja seperti itu. Gimana nih menurut Kak Feb? Kita pasti mikir kalau habis buang sampah kayaknya oh udah nih aman gitu gitu ya. Justru menurut saya itu adalah masalah barunya, krusialnya. Tanpa kita sadari, kita nggak tahu nih, kita nggak menyadari bagaimana pengelolaan sampah setelah kita buang gitu. Saya beberapa kali ke bank sampah di kabupaten, permasalahannya adalah pengelolaannya. Kenapa? Karena semakin hari itu semakin banyak sampah gitu. Nah, tapi kita sebagai masyarakat, ibaratnya masyarakat umum gitu ya, berpikir bahwa ketika kita buang sampah gitu dari rumah, terus ke TPS gitu ya, kita buang ke tempat yang pengambilan sampah, ya udah, kita udah bener nih gitu. Kita udah selesai tugas kita, kewajiban kita untuk buang sampah. Tapi sebenarnya adalah yang justru krusial, bagaimana pengelolaan sampah setelahnya. Nah, ini
jarang sekali mungkin kita pikirkan gitu ya. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti pengelolaannya, apalagi banyak sampah rumah tangga yang tidak dipilah. Nah, biasanya kita di rumah-rumah gitu ya, udah gabung aja satu, udah gitu. Entah itu sampah, bukan sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, justru itu bagaimana sih pengelolaannya? Nah, itu yang justru permasalahan paling krusial. Kita tidak bisa turun langsung karena kita bukan bagian, maksudnya pekerjaan yang turun langsung di lapangan, maksudnya di TPA gitu. Nah, tapi yang jadi bisa solusi kita lakukan adalah bagaimana kita bisa untuk mengurangi itu. Nah, jadi ini jarang sekali kita pikirkan kayak gitu. Setiap hari itu sampah semakin menumpuk. Bahkan, nah, dan tentunya pengelolaan sampah di akhir ini tidak serta-merta maksimal. Nah, jadi saya cerita sedikit ya. Nggak tahu kalau mungkin teman-teman bisa sharing juga di sini bagaimana di kabupaten teman-teman. Kalau di kabupaten saya, di TPA itu maksudnya belum ada pengelolaan yang secara maksimal nih nanti sampah dikemanakan. Maksudnya didaur ulangnya. Nah, makanya justru ini peran kita sebagai pemuda nih, sebelum itu masuk ke TPA gitu ya, sebelum kita buang, kita bisa lakukan nih, kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, ini justru yang bisa mengurangi atau menumbuhkan rasa kepedulian kita. Nah, jadi kan kalau kita bisa bicara di bidang apa sih Kak yang bisa kita lakukan di rumah kayak gitu. Saya cerita sedikit, ada salah satu teman saya, dia menggagas, mungkin teman-teman juga udah pasti tahu, ekoenzim. Nah, dia bikin ekoenzim itu dari sampah di rumah gitu. Jadi dia bikin per ember-ember-ember gitu. Nah, ini yang kita kembangkan ke masyarakat. Bisa nih untuk dilakukan recycle lah kayak gitu. Nah, justru ini yang poin kita sebagai pemuda. Apa yang bisa kita olah nih gitu, tanpa hanya untuk membuang, tidak mengetahui pengelolaannya secara lanjut. Saya berpikir itu sih Kamadan sebenarnya yang krusialnya. Kadang orang berpikir ketika itu buang sampah ya udah selesai gitu. Nah, tapi justru kita sebenarnya kalau kita pola pikir grow nih, kita movement nih sebagai pemuda, harusnya tanpa sampah balik ke TPA, kita olah duluan nih sampahnya gitu. Sebisa mungkin di lingkungan keluarga gitu. Karena itu juga akan berdampak nanti. Sepakat sih, karena belakangan ini juga aku lagi dampingin teman-teman gitu kan pergi ke beberapa TPA yang dimana ada beberapa yang memang sudah terkelola, ada yang juga belum, dan memang kadangkala ini kembali kepada bagaimana mereka bisa menyadari tentang sampah itu mau dibagaimanakan gitu kan. Tapi ya kembali lagi tadi kita tahu bahwa masyarakat itu lebih senang sesuatu yang simple. Ya udahlah buang aja gitu kan. Mereka Iya, nggak memikirkan tentang justru hmm, soalnya. yang penting sampah yang dia punya ini udah jadi sampah, ya udah diletakkan di tempat yang disebut mereka itu sampah. Nah ini kalau kalau ngomongin ini juga berarti Kak, kita bisa nggak sih menilai tingkat kesadaran masyarakat tentang masalah ini, terutama masalah pemuda juga gitu kan? Apakah kita benar-benar bisa bisa bilang sadar itu karena paham, atau baru sebatas sadar karena kita ikut tren-tren aja tanpa ada aksi setelahnya? Oke. Kalau tingkat kesadaran, sebenarnya kita sebagai masyarakat punya kesadaran. Kita tahu kok, sebenarnya kita tahu. Tapi kadang kita nggak mau melakukan aja kebanyakannya gitu. Kayak misalnya kita tahu nih level masyarakat itu menurut saya kesadaran itu sudah tumbuh. Punya nih, oh tahu nih bahwa oh ini negatif gitu. Oh sebenarnya bisa nih mengurangi sampah plastik dengan cara ini nih. Gitu. Oh bisa nih mengurangi sampah plastik dengan cara ke pasar bawa goodie bag aja nih gitu. Saya mulai menerapkan itu di rumah. Jadi mama saya suruh, mak goodie bag gitu. Jadi pulang ke pasar itu cuma bawa satu goodie bag gitu. Nah, jadi tanpa disadari perlu adanya pendekatan gitu. Perlu adanya pendekatan secara persuasif gitu. Nah, jadi yang jadi tantangan adalah dengan adanya punya kesadaran tadi, tapi kan belum sampai ke mau melakukan gitu. Nah, jadi karena belum mau melakukan, otomatis nggak bisa menimbulkan kebiasaan. Nah, itu justru yang tantangan paling besar menurut saya.
apalagi di zaman digitalisasi ini gitu. Yang sebenarnya zaman digitalisasi kita mudah untuk beradaptasi untuk menerima sesuatu gitu. Tapi kebanyakannya kita itu adalah mudah menerima tapi sebenarnya kita mudah lupa. Instan. Nah, jadi saya pernah dengar juga bahwa kita mungkin sebagian besar kita sebagai pemuda itu adalah Gen Z ya. Pola pikirnya pasti pengen yang instan-instan aja gitu. Kalau yang ribet, ribet gitu. Pasti banyak yang males gitu. Makanya sebenarnya Gen Z itu bisa nih jadikan sasaran utama kita nih untuk bisa bergerak sebenarnya. Tapi tantangan kita adalah kita Gen Z itu adalah short attention snap gitu. Kita mudah menerima, tapi kita juga mudah juga terbawa alur ya. Udah kalau udah nggak zaman lagi, nggak viral lagi, ya udah sih gitu. Jadi menumbuhkan rasa konsistensi itu sulit sekali gitu. Nah, makanya bagaimana tingkat kesadarannya tadi sudah sadar tapi belum konsisten gitu. Nah, itu itu tantangannya gitu. Oke, nah kita bisa mendengar di sini teman-teman terkait tentang gambaran kondisi yang udah dijelaskan gitu kan. Artinya kita itu sebagai pemuda memang tahu bahwa kita tuh nggak punya waktu hanya sekedar bicara aja gitu kan atau sekedar ngasih tahu ke teman-teman kita, tapi kita juga harus ada tindakannya nyata atau action gitu kan. Tapi masalahnya adalah banyak pemuda yang mau bergerak itu tapi bingung mereka tuh mau mulai dari mana gitu kan, akhirnya ya mereka malah nggak jadi gerak sama sekali ya kan dan lain sebagainya. Nah menurut Kak April, apa langkah pertama yang memang paling efektif dan juga masuk akal untuk kita dilakukan sebagai pemuda, khususnya untuk memulai aksi nyata dalam menjaga lingkungan ini? Pasti diri sendiri sih. Nah, jadi punya kesadaran dulu. Oke, pertama aku pengen cerita sedikit sama dan mungkin ini menarik juga buat teman-teman. Jadi yang cerita tadi ketika aku masuk Duta Pepeling pasti yang pertama dicari adalah syaratnya adalah pemuda. Nah, kalau kita bicara tentang umur ya udahlah gitu, udah pasti mutlak gitu ya. Namun yang paling kita lihat adalah apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita berbagi, apa sih yang bisa kita bagikan nih ke teman-teman. Nah, langkah yang paling efektif adalah dari diri sendiri dulu, pasti kemauan. Nah, kemauan yang seperti apa kayak gitu. Jadi pada saat itu saya masuk duta peperingasi berpikir, saya cari tahu dulu nih. Sebelumnya saya juga nggak tahu sih, gitu. Apa sih ini duta gitu? Taunya tentang pemuda peduli lingkungan kayak gitu. Tapi apa yang ada di dalamnya kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu menumbuhkan rasa percaya diri saya adalah, oh harus punya inovasi kayak gitu. Saya seorang pada saat itu baru selesai kuliah gitu ya, kuliah S1, belum belum lanjut. Apa ya yang bisa saya berikan kepada lingkungan kayak gitu. Nah, jadi memang sebenarnya selama beberapa waktu pada saat kuliah, saya juga sering sekali kegiatan lingkungan pengabdian masyarakat seperti me- pada saat itu di Kabupaten Mataraman, Kabupaten Banjar untuk menerapkan alat teknologi ultrafiltrasi, alat jernih air. Nah, mungkin ada yang teman-teman dari Martapura di sini, daerah Matraman. Jadi kami menerapkan pada saat itu bersama dengan dosen-dosen untuk memfiltrasi air bersih karena memang kondisi air bersih sangat terbatas di daerah Mataraman sana. Nah, kemudian dari adanya pengalaman-pengalaman itu tumbuh rasa pikiran, oh apa ya gitu. Jadi pada saat itu emang lagi senggang nih selesai kuliah, terus ada pendaftaran itu mikir apa ya yang bisa saya berikan kepada lingkungan saya. Jadi kita sedikit, mungkin ini bisa jadi motivasi buat teman-teman. Saya ikut aplikasi membawa inovasi atau program yaitu minyak ramah lingkungan, minyak bahan bakar ramah lingkungan. Mungkin Kak Madan sudah tahu. Nah, dari eceng gondok. Kok eceng gondok sih Kak? Gitu. Nah, jadi pada saat itu saya kaitkan bagaimana saya bisa memanfaatkan spesialisasi saya gitu sebagai seorang yang pernah belajar di bidang teknologi dan juga renewable energinya gitu. Apa sih yang bisa saya berikan kepada lingkungan dari itu? Gitu. Dan saya percaya bahwa oh spesialisasi bisa menghidupkan secara efektif nih lingkungan untuk kita memberikan yang terbaik untuk lingkungan nih gitu. Jadi spesialisasi maksud saya
memberikan pengaruh gitu. Jadi saya bawa program itu, yaitu adalah mengembangkan minyak bahan bakar dari eceng gondok, dan secara hasil uji itu layak kayak gitu. Nah, poinnya di mana adalah secara lingkungan pada saat itu saya ambil eceng gondok dari sungai di daerah Nagara yang sebelumnya itu hanya jadi gulma gitu, hanya membuat kondisi sungai kualitasnya menurun kayak gitu. Kalau kita bicara menurun nanti mungkin lebih ke kuantitasnya gitu ya. Saya tidak akan cerita ke sana. Menurunkan kualitasnya, ya udah kita ambil eceng gondoknya kita manfaatkan sebagai minyak. Nah, pemanfaatannya di mana? Spesialisasinya di mana gitu? Spesialisasinya saya kembangkan dari saya sebagai seorang di bidang engineer gitu. Jadi, oh iya nih, bisa nih aku berikan motivasi kepada orang-orang di luar sana, kepada masyarakat. Ternyata kalau kita mau gitu ya, kita punya pikiran grow gitu, kita punya pikiran, pola pikir yang bertumbuh kayak gitu. Bisa mengembangkan, bisa membagikan ini, oh ternyata bisa memotivasi gitu. Sehingga dari hal itu, alhamdulillahnya, tadi saya cerita di sebelum-sebelum, ada yang termotivasi. Nah, jadi yang paling penting itu adalah mulai dari diri sendiri kayak gitu. Dan mungkin kalau dari saya ceritakan tadi mungkin itu cukup kompleks gitu ya bagi sebagian banyak orang. Tidak melulu bahwa kita pikir ah sulit kayak gitu. Tapi adalah mulai dari diri sendiri dengan hal yang kecil kayak gitu. Apakah kadang kita tanya kepada diri kita sendiri apakah kita sudah terbiasa sekarang untuk memakai tumbler? Karena apa? Karena itu sudah cukup melakukan hal yang positif sebenarnya. Cuma bawa tumbler aja, tapi sebenarnya itu mengurangi sampah plastik gitu. Nah, kadang pola pikir yang kecil seperti itu, pemikiran yang kecil-kecil seperti itu tidak memberikan arti bagi sebagian banyak orang. Nah, justru itu yang menghalangi dan menantang kita untuk sulitnya berkembang gitu. Nah, kenapa? Karena kita tidak memaknai setiap hal kecil yang dilakukan. Nah, gitu. Jadi, ketika kita mau memulai, pastinya mau memulai diri sendiri. Karena nggak bisa kita memotivasi atau menyuruh atau mempengaruhi orang lain kalau kita sendiri nggak melakukan. Gitu. Gitu. Yes, menarik ya. Artinya langkah pertama yang harus kita lakukan itu memang dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, apalagi setelah itu barulah kita masuk ke metode misalkan kayak menjaga konsistensi dan segala macam seperti itu. Nah, tentunya kita udah mendengar juga teman-teman cerita-cerita menarik dari April gitu kan, dari pengalaman-pengalaman yang sudah tadi kita dengarkan. Bisa nggak Kak April bagi sedikit strategi yang memang sudah Kak April jalani gitu kan, dan itu memang terbukti efektif dalam pelestarian lingkungan, yang mungkin ini juga bisa menjadi metode yang diterapkan Kakak sejak awal bergerak dan nanti juga bisa menjadi apa ya, contoh bagi teman-teman yang lain. Oke. Jadi ketika sebagai duta saya menggagas 3 pokok utama. Ini di mana-mana ketika saya ngisi acara lingkungan di lain, saya juga selalu tanamkan ini. Jadi ketika sampai sekarang juga, tapi sekarang kan sudah bukan aktif lagi, maksudnya bukan tahun ini kayak gitu sebagai duta, tapi saya selalu mengembangkan strategi 3 pokok utama ketika saya menjadi duta. Yang pertama adalah to educate, yang kedua adalah to entertain, yang ketiga tadi adalah action. Yang pertama adalah to educate. Nah, jadi seorang duta itu harus tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Nah, jadi kehidupan kita sekarang hidup di zaman digitalisasi. Yang pastinya kalau kita bicara digitalisasi, otomatis sosial media, internet, alat alat dan lain sebagainya itu juga bukan merupakan sesuatu hal yang apa ya, maksudnya hal yang diperjualbelikan ibaratnya kayak barang gitu, tapi melainkan sudah merupakan alat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bicara alat, artinya kita hidup berdampingan dengan dia, kita harus bisa nih memanfaatkan bagaimana sih digitalisasi ini bisa membantu kita untuk bisa meraih atau mempengaruhi orang lain. Nah, jadi ketika saya beredukasi, edukasi itu adalah melalui kegiatan seminar-seminar, kemudian kegiatan sharing-sharing session seperti ini, kayak gitu, podcast. Yang kedua adalah to entertain. Nah, bagaimana pembawaan saya, makanya ketika menjadi seorang pemuda, apalagi di zaman sekarang, itu juga dibutuhkan yang namanya public speaking. Public speaking juga merupakan utama, dasar utama kita ketika kita ingin menarik perhatian orang lain. Nah, karena ini juga dibutuhkan. Nggak bisa kita, kalau kita sendiri nggak bisa
maksudnya tidak bisa menarik perhatian orang lain kayak gitu. Bagaimana orang lain bisa akan ikut masuk ke dalam alur kita. Nah, gitu. Yang ketiga adalah action. Kemudian kita sudah banyak edukasi, kita sudah kegiatan seminar, kita tanamkan, kita bagikan sharing pendapat dan lain sebagainya. Kemudian kita bawa dengan public speaking yang kita bawa, kemampuan berbicara kita. Yang terakhir adalah action. Karena semuanya tidak akan jadi apa-apa kalau kita tanpa action gitu. Karena kalau kita melakukan edukasi juga diperlukan action gitu. Nah, kita ceritakan action kita. Nah, dalam action ini apa saja sih Kak bentuknya kayak gitu. Nah, jadi kita di dalam Pepelingasih itu mungkin oh ya karena mungkin ini ya Kamadan ya karena kita di Pepelingasih balik lagi ke daerah masing-masing gitu ya. Nah, jadi kalau di daerah kita kembangkan yang namanya program kerja, yaitu program kerja mandiri dan program kerja berkelompok kayak gitu. Nah, untuk program kerja mandiri kita punya inovasinya masing-masing dan itu dikembangkan secara mandiri dan bisa diupdate gitu. Nah, kemudian untuk secara bersama-sama itu yang paling sering adalah kegiatan yang ini menurut saya paling efektif kita sebagai organisasi yang perlu dilakukan adalah kolaborasi. Nah, karena dengan terciptanya kolaborasi itu akan menghidupkan dan lebih efektif. Jadi banyak sekali kegiatan misalnya saya contohkan beberapa kegiatan yang paling sering itu adalah tentang eco rangers dan penanaman pohon gitu. Kenapa sih Kak sering penanaman pohon kayak gitu? Karena kami paling sering penanaman pohon, kita tahu sekarang emisi gitu ya, semakin besar, emisi CO2 semakin besar dan tentunya kita tidak bisa langsung mengalihkan yang namanya energi fosil ke energi ramah lingkungan ya gitu. Nah, kalau bicara tentang secara umumnya seperti itu, kayak gitu. Otomatis masif kegiatan pendidikan adalah kebanyakannya adalah penanaman pohon. Nah, bagaimana sih agar penanaman pohon tentu kalau misalnya hanya dilakukan orang Pepelingasih saja, tentu tidak akan berkembang pesat supaya segitunya gitu. Nah, jadi yang perlu efektif dilakukan adalah kolaborasi. Bagaimana sih menciptakan kondisi yang efektif dan tersebarnya informasi secara adaptif kayak gitu. Nah, jadi kita bisa bawa nih organisasi-organisasi yang ada di KSS, organisasi yang paling mudah atau yang paling sebenarnya bisa kita capai adalah tentu organisasi di masyarakat. Nah, jadi pada saat itu saya pada saat tahun 2024 itu menggagas kegiatan penanaman pohon membawa organisasi pecinta anggrek. Nah, jadi kita lihat nih latar belakangnya, oh mereka pecinta anggrek, otomatis seharusnya mereka bisa mencintai lingkungan. Kita gayat, kita ajak kolaborasi. Akhirnya apa? Akhirnya si ibu-ibu, si masyarakat bapak-bapak ini, oh suka foto-foto nih, kita lagi kegiatan di sini nih. Nah, inilah mobilisasinya, inilah alurnya gitu ya. Dari kegiatan kolaborasi tercipta, oh masuk nih ke sosial media, oh ya timbul gitu. Ada action yang dilakukan. Nah, jadi yang paling efektif itu sebenarnya melalui kolaborasi. Ketika kita sudah punya ide, kita punya program, ajak kolaborasi. Dan selalu libatkan, saya percaya bahwa melibatkan instansi terkait itu juga efektif. Kenapa? Karena kita juga perlu support dari daerah. Jadi seperti misalnya kita perlu penanaman pohon, kita minta ke dinas terkait, mungkin dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup atau KPH. Kemudian kita juga perlu tumbler. Nah, jadi kemudian edukasi, kemudian di sisi lain selain dari kegiatan action, kemudian dari kegiatan edukasi, apa sih yang bisa kita kolaborasikan? Nah, kita bisa nih nanti Pak kita ada kegiatan, Bapak Ibu kita ada kegiatan di sini. Kemudian kita minta nih support misalnya berupa barang sebagai bentuk hadiah dan apresiasi nanti untuk audiens. Nah, jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang seperti itu atau kolaborasi yang seperti itu yang efektif untuk bisa menimbulkan rasa star nih gitu. Poinnya di situ kayak gitu. Itu Kamadan. Ya, jadi dari sekian banyaknya apa ya bentuk action ataupun mungkin gerakan yang bisa kita lakukan dari yang Kak April ceritakan tadi, salah satu yang menarik adalah yang berhubungan sama bagaimana kita menyesuaikan diri dengan digitalisasi di era sekarang gitu ya. Artinya tadi juga sempat dibahas masalah yang mungkin menyimpan dokumentasi ya banyak ibu-ibu yang suka foto-foto dan segala macam gitu kan dan membagikannya ataupun mungkin membuat hal-hal menarik memang itu berhubungan sama digitalisasi ataupun mungkin dunia teknologi sekarang. Nah, kalau kita bicara masalah eh, apa ya, digitalisasi itu ternyata memiliki peran besar, ya kan, memiliki kekuatan besar. Tapi di balik sebuah strategi yang kita hubungkan dengan digitalisasi,
apa yang menurut Kak April menjadi tantangan terbesar kita yang memang benar-benar kita rasakan secara nyata dalam melestarikan lingkungan ini? Kalau kita bicara tentang lingkungan, tantangan nyata adalah tadi tidak adanya konsistensi. Itu kenapa? Karena sulit sekali untuk menemukan rasa itu, gitu. Jadi mungkin banyak banget sekarang sama ini ya. Mungkin kita bisa kaitkan tantangan ini ke FOMO. Nah, kalau bisa gitu ya, maksudnya FOMO itu adalah tantangan kita. Tapi di sisi lain dia punya peran, gitu. Nah, kenapa punya peran? Karena kalau kita bicara FOMO itu karena FOMO ini tantangan ya, gitu. Tantangannya jika itu tidak diarahkan pada yang tepat. Nah, jadi adalah ketika kita, karena tadi kita bicara tentang digitalisasi, otomatis informasi tersebar dengan cepat, apalagi kita orang Gen Z gitu ya, orang pemuda, informasi tersebar dengan cepat di sosial media, entah itu di TikTok, kemudian Instagram. Masifnya adalah orang melihat berita itu gitu, melihat konten itu, oh menarik nih gitu. Tapi setelah dari kita, misalnya kita mengedukasi nih secara di sosial media gitu ya, berhasil nih gitu. Tapi yang jadi tantangan utamanya setelah itu, apakah itu akan jadi konsisten atau tidak gitu. Nah, makanya ketika ada FOMO gitu, itu bagaimana kita bisa mengarahkannya ke arah yang tepat gitu. Jadi tidak, jadi kalau bisa yang namanya FOMO, FOMO gitu. Tidak, tidak mesti FOMO itu harus dihindari, bukan berarti FOMO itu harus dihindari. Tapi bagaimana kita mengarahkannya ke yang tepat gitu. FOMO terhadap Tumblr sebenarnya bagus, gitu kan? Pak Tumblr yang mahal-mahal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana setelah kejadian itu kita bisa mempertahankan nih gitu, mengkonsistensikan gitu. Nah, balik lagi ke diri sendiri gitu. Makanya kita sebagai orang organisasi gitu ya, orang yang penggiat lingkungan sebenarnya perlu sering-sering untuk melakukan berbagai macam kegiatan positif, kegiatan untuk mengedukasi. Nah, mengedukasi ini juga nantinya akan berbeda. Bagaimana sih pendekatan kita ke Gen Z atau ke pemuda dan ke masyarakat gitu. Tidak bisa nih kita ajak masyarakat edukasi dengan cara Zoom seperti ini. Pasti mungkin masyarakat-masyarakat yang di daerah, yang di pedesaan akan bingung gitu ya. Acara apa sih ini gitu. Nah, perlu kita lakukan langsung, turun tangan langsung kayak gitu. Kita tahu, kita tanya langsung gitu. Jadi cerita sedikit, waktu itu saya ada kegiatan Eco Rangers, pemberian kotak sampah, bak sampah sama papan penulisan pelestarian lingkungan di daerah Losado, di Bukit Langara. Nah, teman-teman pasti tahu Bukit Langara itu adalah salah satu geopark ya, tempat wisata yang ibaratnya kita orang Kalsel pasti udah tahu yang namanya bukit yang super cantik itu gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah ke sana atau ada yang udah ke sana, tanpa disadari itu adalah banyak sekali sebenarnya sampah di sekelilingnya. Nah, kita tanya langsung nih, nggak bisa nih kita, kalau kita nggak datang langsung ke masyarakat, kenapa bisa Bu, Pak, sampahnya berserakan gitu. Oh ya Bu, ternyata setelah kita pahami secara langsung, oh kurang nih bak sampahnya gitu. Kita perlu taruh di sini, kita perlu ditaruh di sini, kita perlu taruh di sini gitu. Nah, itu tadi kita kaitkan dengan kolaborasi. Kita minta ke instansi terkait, kita mau kegiatan seperti ini, oh ya terapkan di lapangan. Kita dekati para masyarakatnya, Bu, tolong ini dijaga ya Bu gitu. Kita beri sekian, sekian, sekian untuk kegiatan ini, untuk bahas sampah ya. Ternyata menggait masyarakat itu adalah dengan cara action dan cara pendekatan secara langsung gitu. Mungkin teman-teman berpikir kalau kita misalnya undang teman-teman dari yang muda-muda deh gitu, yang anak-anak SMA, mungkin mereka tidak akan banyak yang malas tertarik gitu ya untuk datang secara langsung. Apalagi misalnya sekarang aja brosur itu sudah jarang sekali gitu untuk di-share secara langsung, secara luring gitu, pasti secara daring gitu. Nah, sebenarnya itu kalau tanpa kita sadari itu juga sebenarnya positif. Otomatis kan mengurangi adanya sampah kertas gitu. Nah, tapi itu kejadian seperti itu tidak bisa kita terapkan langsung ke masyarakat gitu. Nah, ini justru kita sebagai pemuda harus memahami juga nih kita sebagai penggiat lingkungan bagaimana sih bisa untuk mencuri atau mencari tahu bagaimana kondisi dan permasalahan lingkungan di masyarakat itu ya dengan cara turun langsung. Nah,
Dan kemudian bahasanya juga harus disederhanakan kayak gitu. Tidak bisa mungkin saya mungkin orang orang teknik kimia tidak bisa nih berbicara tentang data ini ke masyarakat, tidak akan masuk. Nah, jadi kalau kita bicara dengan ke masyarakat, gini Bu, pian kayak gini Bu lah, ini kayak gini gitu. Kita orang Banjar nih gitu, karena saya di Banjar. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi harus menyesuaikan. Seperti kata Kamadan tadi, harus menyesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada gitu. Ketika kita berada di sini, oh sikap kita seperti ini, perlakuan kita seperti ini, kayak gitu. Gitu. Oke, ini poin yang kutangkap ya, Kak April. Tentang bagaimana kita penting untuk memahami posisi kita, skill beradaptasi. Jadi kalau misalkan kita memang pengen memberikan peran penting sebagai seorang pemuda, terutama masalah lingkungan, ketika kita ketemu anak-anak SMP misalkan, berarti kita menyesuaikan bagaimana gayanya mereka. Ketika kita ketemu di masyarakat gitu kan, kita tahu langsung terjun ke lapangan. Kita tahu siapa audiens kita. Kalau dalam dunia bisnis tuh kita tahu target pasar kita gitu ya. Jadi kita tuh memang melihat dari berbagai macam sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang oh ini banyak sampah kenapa, tapi justru harus kita gali lagi kenapa gitu ya. Dan tadi juga sempat dibahas masalah FOMO gitu kan, artinya FOMO ini ada dua, kita bisa mengambil sisi positif, kita juga bisa mengambil sisi negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Wah menarik nih. Nggak terasa nih teman-teman, kita udah membedah banyak hal tentang tadi, dimulai dari bagaimana kita pola pikir ya kan, tentang mengenal pemuda itu seperti apa, strateginya, sampai juga beberapa tantangan-tantangan yang memang kita hadapi di era sekarang. Sebagai penutup mungkin dari Kak April, melihat kenyataan yang ada nih terkait tentang potensi pemuda saat ini yang sudah kita bahas, kita diskusikan. Apa harapan Kak April untuk melihat masa depan lingkungan kita? Harapan saya sebagai, kita bicara pemuda aja ya gitu. Harapannya sih masyarakat terutamanya gitu harus bisa meningkatkan rasa kesadarannya. Itu pertama gitu. Bagaimana bisa membentuk kebiasaan yang lebih baik. Kenapa? Karena selama ini yang saya lihat adalah ketika lingkungan yang ditanam, yang perlu ditanamkan adalah yang selama ini banyak sekali mungkin kita berpikir bahwa lingkungan itu dijaga hanya karena aturan. Nah, bukan karena konsistensi dan kepedulian kita gitu. Gitu misalnya sebatas misalnya kita buang sampah, berbeda nih ada sampah organik dan anorganik. Mungkin tanpa adanya tulisan di situ, kita pasti buang sampah sembarangan gitu. Nggak ada kesadaran bahwa oh ini sampah yang berbeda nih gitu. Ini bisa langsung didaur ulang nih, sampah organik nih gitu. Mungkin tanpa adanya perintah di situ, ini sampah organik, anorganik, mungkin bagi sebagian seorang ya udah buang aja gitu. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan pikiran bahwa peduli akan lingkungan itu bukan hanya terikat dengan aturan, tapi adanya tumbuh rasa kepedulian kita gitu. Nah, makanya harapan dari saya kayak gitu. Kalau kita bisa membangun budaya peduli lingkungan, itu sangat akan berdampak jauh lebih besar. Kenapa? Karena jangan kita berpikir hal kecil yang kita lakukan itu tidak berdampak kayak gitu. Kita sebatas bawa tumbler aja, teman-teman, itu sangat memberikan contoh yang positif. Kenapa? Karena sekarang tantangannya juga adalah, saya lupa tadi sampaikan, banyak yang menganggap itu tidak gaul gitu. Itu sesuatu yang kuno gitu. Apalagi misalnya ke coffee shop bawa tumbler, kayaknya seberapa persen aja deh gitu dari sebagian besar orang kayak gitu. Nah, itu sangat sulit gitu kan untuk diterapkan. Nah, makanya harapannya dari kita sebagai pribadi, sebagai pemuda yang tadi saya jelaskan di awal adalah pemuda itu adalah tentang bertumbuh, tentang menumbuhkan pola pikir yang peduli. Karena dari peduli kita akan berani nih untuk menyuarakan gitu. Karena kita tidak bisa juga untuk memberikan motivasi ke orang lain kalau kita tidak melakukan. Nah, jadi harapan saya, apalagi kita di organisasi-organisasi penggiat lingkungan, harapannya makin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang jauh lebih besar berdampak kayak gitu. Jadi tidak hanya dari program sesaat kayak gitu. Nah, cara mengantisipasinya tidak hanya dari program sesaat, adalah kita hidupkan yang namanya kolaborasi gitu. Jadi jangan tunggu sempurna untuk memulai gitu. Tapi satu persatu seperti anak tangga aja gitu. Karena kita harus menumbuhkan rasa capable kita, rasa bahwa kita layak nih gitu.
bahwa tunjukkan nih kalau kita memang pemuda gitu. Kalau yang namanya pemuda harus bergerak nih gitu. Nah, jadi itu tadi yang pertanyaan di awal, apakah nanti kita hanya sebagai penonton ataukah kita jadi part of the change gitu Ramadan. Oh, jadi ditutup dengan kalimat-kalimat menarik teman-teman, juga terisi pesan-pesan bahwa untuk memulai sesuatu kita mulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Nah, sebagai penutup, dari sedikit informasi juga buat Kak April bahwa di TLC ataupun mungkin di Ayo Tumbuh Bareng, kita itu ada namanya 7 value atau kita bisa menyebutnya itu adalah 7B atau tumbuh berdampak yang selalu menjadi poin kami dalam melakukan kegiatan. Yang pertama itu adalah bertumbuh atau grow mindset. Yang kedua itu adalah bergerak, massive action. Yang ketiga itu adalah bersama, collaboration. Yang keempat itu adalah berkarya, achievement. Yang kelima itu adalah berdaya, empowerment. Kemudian bermakna, purpose, dan juga berdampak, impact. Nah, dari ketujuh hal yang aku sampaikan tadi, dengan kami selalu menyebutnya hashtag 7 berdampak, tumbuh berdampak, ini kira-kira mana yang paling mempresentasikan perjalanan Kak April sebagai seorang pemuda? Oke. Keren banget ya ATB Broadcast ya programnya. Kalau kalau merasa diri sendiri gitu ya, yang paling identik itu apa sih gitu? Kayaknya konsistensi dari awal podcast Grow Mindset sih. Gitu. Jadi selama ini saya memaknai bahwa bertumbuh itu, menumbuhkan pola pikir yang untuk terus belajar dan berkembang itu bukan sekadar tentang mencapai hasil tertentu gitu. Nah, jadi saya tidak menganggap bahwa ketika gagal ataupun berhasil itu adalah tujuan utamanya, tapi tidak gitu. Tapi memaknai prosesnya. Jadi proses ketika gagal, oh ini sebagai bahan evaluasi nih gitu. Dan proses ketika menang, oh ini sebagai hal yang disyukuri untuk bisa jauh lebih baik lagi gitu. Nah, sama kita pribadi juga tidak cepat merasa puas gitu. Jadi kita harus selalu merasa kurang gitu. Apa yang kita berikan hari ini seperti ini seperti ini. Oh ya, aku harus belajar ini lagi gitu. Jadi sebisa mungkin ketika usia kita masih produktif, kita lakukan sesuatu yang kita merasa kita, oh iya aku ingin mencoba nih. Kalau kita ingin coba, coba aja gitu. Jangan pedulikan orang lain. Kenapa? Karena kadang yang jadi tantangan itu adalah kita terlalu memikirkan pendapat orang lain gitu. Jadi kita memaknainya adalah gagal ataupun berhasil itu adalah bagian dari perjalanan yang sama gitu. Jalan menuju sukses itu ya terlalui dari gagal ataupun berhasil gitu. Dari gagal kita belajar untuk mengevaluasi diri kayak gitu. Jadi hidup itu berjalan, jadi tidak stagnan gitu, tidak statis. Nah, kalau kita bicara hidup tidak statis artinya ada proses nih gitu, gitu. Karena teman-teman tanpa kita sadari gagal itu juga hasil gitu. Hasil untuk mengevaluasi gitu. Apa yang gagalnya di mana itu evaluasi. Karena dari situ kita punya pengalaman. Kalau kita berhasil terus, kita tidak akan merasa apa ya? Kita tidak akan merasa oh aku kurangnya ini gitu. Tentu kita tidak akan lebih sulit untuk mengevaluasi kalau kita tidak merasa merasa gagal gitu. Jadi pada akhirnya saya memaknai bahwa yang saya jalani saat ini gitu ya, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat sih saya bisa sampai ke tujuan itu gitu. Tapi seberapa banyak pengalaman, hal yang saya dapatkan ketika saya mencapai itu. Karena itu yang akan memberikan pondasi kepada kita. Gitu. Jadi akan memang sulit sekali, apalagi di zaman sekarang ya, tantangan digitalisasi itu. Tapi perlahan-lahan ketika kita percaya dengan diri sendiri, karena kuncinya adalah confident with the self gitu. Confident, percaya diri dengan diri sendiri gitu. Tidak tergantung dengan orang lain. Nah, itu juga kuncinya. Jadi, apapun yang dilakukan, percaya dengan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita berada dalam sebuah ruangan, kita tidak perlu merasa we are better than anyone gitu. Kita tidak perlu merasa lebih baik dari orang lain, dan we just humble gitu. Jadi ketika kita di dalam ruangan tertentu, kita percaya dengan diri kita sendiri, we are confident, we are unique, kita unik dengan diri kita sendiri, dan kita berhasil dengan diri kita sendiri. Gitu. Gitu Ramadan. Grow mindset sih. Karena satu doang nih.
Oke, terima kasih banyak Kak April atas edukasinya juga. Pembahasannya ini cukup daging teman-teman dan beberapa hal tadi juga cukup tajam dibahas dan ini memang menjadi inspiratif bagi kita semua. Ternyata kalau kita bicara masalah strategi anak muda, itu memang benar-benar menjadi penentu nasib lingkungan kita. Ya kan terutama tadi bagaimana kalau kita pengen melakukan sesuatu ya mulai aja dulu. Nah, seperti itu yang tentunya ini juga bisa menjadi membuka saya pribadi itu terbuka untuk apa ya sudut pandangnya, perspektifnya tentang apa yang harus kita lakukan. Kita juga salut teman-teman tadi dari pembahasan dan juga penjelasan terkait tentang value 7 berdampaknya yang sudah disampaikan sama Kak April itu juga menjadi perjalanan yang menemani Kak April hingga sampai saat ini. Nah, buat teman-teman semua, tentunya ini udah akhir penghujung dari obrolan kita bersama dengan Kak April. Buat teman-teman yang ingin terus tumbuh bareng, pastikan teman-teman follow dan juga subscribe TB Broadcast di platform podcast kesayangan teman-teman. Bisa di Spotify dan juga YouTube. Dan juga jangan lupa kunjungi di sosial media Instagram kami di Ayo Tumbuh Bareng untuk program-program menarik lainnya. Saya Ramadan Syah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi